Jumpa lagi dalam channel Komod SS. Kali ini saya akan membagikan materi tentang aturan kosinus. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang belajar trigonometri terkhusus kelas 10 MIA. Langsung saja aturan kosinus. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kosinus, yaitu apabila diberikan suatu segitiga siku-siku ya dengan sudut, misalnya di sini adalah si alfa, atau boleh di sini kita buat si theta ya. Kemudian misalnya ini panjang sisinya adalah A, yang ini panjang sisinya adalah B, dan ini adalah C. Ketika kita ambil kosinus ya, kosinus alfa, maka kita dapat ambil lalu perbandingan sisi miring, sisi samping dengan sisi miring. Jadi alfa sampingnya adalah si A, miringnya adalah si C. Begitu juga kalau kita ambil kosinus theta ya, di sampingnya B, miringnya adalah C. Nah, jadi hal ini akan berlaku hanya dalam sebuah segitiga siku-siku ya, hanya berlaku dalam suatu segitiga siku-siku ya. Jadi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau segitiganya sembarang? Jadi ketika pun nanti muncul segitiganya sembarang, maka ada suatu aturan yang dapat kita gunakan, yaitu namanya aturan kosinus ya. Jadi misalnya segitiganya adalah begini misalnya ya. Oke. Misalnya ini segitiganya sembarang ya. Kita buat misalnya ini A, B, C. Oke. Misalnya di depan titik sudut A, panjang sisinya sepanjang A kecil. Di depan sudut B, panjang sisinya B kecil. Di depan sudut C, panjang sisinya C kecil ya. Maka ketika kita dihadapkan dengan permasalahan ini, maka ada aturan tambahan selain aturan sinus yang kemarin, yaitu aturan kosinus. Nah, bagaimana cara membuatkan aturan kosinusnya ya? Nah, jadi langsung saja kita lihat ke rumus ya. Jadi aturan kosinusnya dapat kita buatkan Oke, kita buatkan aturan kosinusnya. Ada 3 aturan yang dapat kita buatkan di sini. Cara buatnya gampang aja ya. Yang pertama yaitu kalau kita gunakan sudutnya sudut A. Jadi kita pakai sudut A ya. Maka lihat sisi di hadapan sudut A, ada sisi A ya. Maka aturannya adalah A kuadrat sama dengan jumlahkan sisi yang mengapit sudut A. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali kalikanlah B dengan C nya. Jadi 2 kali B kali C, lalu masuklah kosinus A. Inilah dia kalau kita gunakan sudut A. Demikian juga kalau kita gunakan sudut B. Maka dengan cara yang sama, di hadapan sudut B ada sisi B, berarti B kuadrat sama dengan yang mengapitnya adalah A sama C, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A kali C kosinus B. Nah, satu lagi kita gunakan sudut C ya. Di hadapannya ada panjang sisi C, berarti C kuadrat sama dengan yang mengapitnya A sama B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A kali B kosinus C. Demikian untuk mencari panjang sisi dalam suatu segitiga sembarang ya. Jadi ketika muncul problemnya segitiga sembarang, maka kita boleh gunakan aturan yang ini ya.
segitiganya sembarang. Nah, jadi ingat rumus bisa dibalik-balik. Kalau kita mau cari sudut juga boleh, dari sini boleh kita ambil ya, boleh kita kembangkan. Kalau kita mau cari sudut dari sana boleh kita buat juga ya. Ini boleh kita baguskan rumusnya, kita kembangkan lagi boleh ya, mencari sudut. Boleh kita buatkan, kalau kita mau cari cos A, sudut A, berarti ini adalah B kuadrat ya, ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini kita pindah-pindah ya, lalu dibagi dengan 2BC ya. Demikian juga kalau kita mau cari cos B, berarti ini adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kemudian kalau kita mau cari cos C ya, maka ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi dengan 2AB. Nah, inilah dia kalau kita mau mencari sudutnya nanti ya. Oke, kita lihat contoh biar lebih mudah bisa dipahami ya. Contoh soal. Soalnya begini ya. Diberikan suatu segitiga ya. Ini A, ini B, ini C. Kemudian ini diteruskan dulu. Lalu ini besarnya adalah 60 derajat. Kemudian panjang sisi AB adalah 30 misalnya. Kemudian panjang sisi BC adalah 60. Pertanyaannya berapakah panjang sisi AC ya? Panjang sisi AC. Oke. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, tinggal kita gunakan aturan sin ya. Jadi aturan cos ya. Kalau aturan sin ini kita nggak bisa pakai karena kita butuh satu sudut lagi supaya kita dapat ya. Ini yang kita pakai aturan kosinus. Jadi kita tuliskan aturan kosinusnya dulu. Oke, aturan kosinusnya apa? Nah, yang ditanya adalah si AC. Maka lihat, AC itu adalah di hadapan sudut siapa? Sudut B ya. Maka aturan kosinusnya adalah AB AC ya, AC kuadrat ini sama dengan yang mengapit sudut B adalah AB, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC kosinus B. Maka tinggal kita masukkan saja. AC-nya kita anggaplah si X ya. Ini kita anggap X. Berarti X kuadrat sama dengan panjang sisi AB 30 kuadrat ditambah panjang sisi BC 60 kuadrat kurang 2 kali, kita kalikan ini sama ini ya, 30 dikali 60 dikali cos B. Nah, B nya berapa? Nah, ini 60 derajat ya, 60 derajat. Jadi berapa sudut B? Nah, kalau kita hubungkan sudut B ini ya dengan sudut lurusnya,
pelurusnya ini harus 180. Jadi dari sini dapat kita buat sudut B itu adalah 180 derajat dikurang berapa? 60 derajat. Berarti sudut B adalah 120 derajat. Kita masukkan. Jadi ini cos 120 derajat ya. Langsung karena ini ada kuadratnya X-nya, jadi kita langsung boleh buat ini ya, akar ya. Akar 30 kuadrat itu 900, 60 kuadrat 3600 kurang 2 kali 30. Ini kita tulis saja dulu ya. 2 kali 30 kali 60 cos 120. Dari sudut berelasi cos 120 ini sama dengan min cos 60 ya. Oke, ikat kembali sudut berelasi. Jadi dapat kita buatkan ini akar dari ini 3900 tambah 3600 4500. Ini karena min jadi tambah ya. Ini 2 dikali 30 dikali 60 dikali cos 60 itu setengah ya. Maka ini habis. Jadi ini akar dari 4500 ditambah 30 kali 60 1800 ya. Maka kalau kita tambahkan ini adalah akar dari 6300. Ini kalau kita sederhanakan ini adalah akar dari 900 dikali 7 ya. Akar 900 itu adalah 30, berarti 30 akar 7. Inilah panjang si X atau panjang sisi daripada si AC. Demikian aturan kosinus. Contoh-contoh berikutnya